Di sela-sela menunggu makanan, mereka mengobrol banyak hal. "Gimana kaki kamu, udah sembuh?" tanya Hanif. "Oh ini, udah kok kak," jawab Dinda sambil menggerak-gerakkan kakinya di bawah meja. "Syukur deh kalau gitu, pasti gara-gara kemarin aku gendong, makanya cepet sembuh," ucap Hanif pede. "Hehe, iya makasih," jawab Dinda tersenyum. "Oh iya, ngomong-ngomong Kak Hanif kok bisa dapet nomor aku?" tanya Dinda penasaran. Pasalnya, teman sekolah Dinda tidak ada yang punya nomornya kecuali Nanda. "Oh, soal itu. Iya, aku minta tolong ke Andi buat minta ke Nanda," jawab Hanif. "Oh gitu. Jadi sekarang Kak Andi deket sama Nanda ya Kak?" tanya Dinda lagi. "Kayaknya gitu," sahut Hanif. "Nanda kok nggak cerita ya sama aku?" gumam Dinda. "Tapi kayaknya belum jadian deh, masih PDKT gitu," sahut Hanif. Saat mereka asik mengobrol sambil menunggu makanan, Hanif tanpa sengaja melihat sepasang kekasih yang dia kenal. Din, itu kayaknya Aji sama Putri deh, lagi ngedit juga kayaknya," ucap Hanif sambil menunjuk kursi di pojokan kafe. Entah kenapa Aji selalu memilih tempat di pojokan. Dinda pun langsung membelalakan matanya mendengar ucapan Hanif. "What? Mampus aku, bisa hancur nih kafe kalau dia sampai dan tahu aku di sini bukannya jaga rumah," batin Dinda. "Muka kamu kenapa kok pucat gitu?" tanya Hanif yang menyadari perubahan di wajah Dinda. Enggak kok kak, aku enggak apa-apa," ucap Dinda panik. "Kita kesana yuk biar rame gitu," ajak Hanif. "Hah, kesana? Kakak aja deh, aku di sini," jawab Dinda semakin panik. "Enggak apa-apa, mereka baik kok," paksa Hanif. "Baik dari Hongkong, orang suka marah-marah gitu, cuek," batin Dinda mengingat kejadian tempo hari bersama Aji. "Tapi kak," ucap Dinda berusaha menolak. "Udah, ayo aku mau ngenalin kamu ke mereka," ajak Hanif menarik tangan Dinda. Akhirnya Hanif dan Dinda pun berjalan menghampiri meja Aji dan Putri. "Wah, lagi ngedate ya?" ucap Hanif mengagetkan Aji dan Putri. Saat mendengar suara Hanif, Aji menoleh ke belakang dan kaget mendapati istrinya pergi bersama sahabatnya itu. Dia pun melotot marah ke Dinda. Dinda tak berani memandang mata Aji karena takut. Sedangkan Putri menanggapi celotehan Hanif. "Kamu juga tuh bawa gebetan. Jadi ini yang kemarin-kemarin kamu rahasiain," goda Putri. Hanif hanya tersenyum malu. "Iya, ini Dinda adik kelas kita," ucap Hanif memperkenalkan Dinda. "Malam kak," ucap Dinda canggung. "Kita boleh gabung di sini kan?" tanya Hanif. "Duduk aja," jawab Putri ramah. Sementara Aji hanya diam semenjak kedatangan Dinda. "Kalian udah lama?" tanya Hanif. "Ya lumayan lah," jawab Putri. "Kalau kalian deketnya udah lama," lanjut Putri. "Baru kok," jawab Hanif. Sementara mereka mengobrol, Aji dan Dinda sama-sama diam 1000 bahasa. Aji diam sebab marah ke Dinda yang tidak menepati janji. Sedangkan Dinda merasa canggung dan takut akan tatapan mata Aji yang seperti mata singa siap menerkam mangsanya. Saat Hanif dan Putri asik mengobrol, pelayan pun menyajikan makanan pesanan Aji dan Putri. "Mbak, pesanan meja 5 nanti bawa ke sini aja," ucap Hanif ke pelayan itu. "Baik kak," ucap pelayan itu. "Kalian berdua kok diam aja?" tanya Hanif ke Aji dan Dinda. "Gak apa-apa," ucap Aji dan Dinda singkat. Melihat Dinda yang tak bersemangat seperti tadi, Hanif bertanya-tanya, "Kenapa ya si Dinda kok jadi diam?" batin Hanif. "Kamu kok nunduk terus, kenapa Din?" tanya Hanif. "Gak apa-apa kok kak,"
ucap Dinda mencoba bersikap biasa. Makanan pesanan Hanif dan Dinda sudah jadi. Mereka menyantap makanan itu dengan lahap. Setelah mereka menghabiskan makanan mereka, Hanif yang melihat jam semakin larut malam pun akhirnya berpamitan setelah selesai membayar. "Ji, Put, pulang dulu ya, harus nganter Dinda soalnya." Kalau kemalaman takut dimarahin bundanya, pamit Hanif. Putri hanya mengiyakan, sedangkan Aji diam saja. Dalam batinnya berkata, "Bunda apaan? Suami kali yang marah." Hanif dan Dinda pun keluar dan menuju parkiran. Di dalam mobil, Hanif merasa bersalah pada Dinda karena memaksanya bergabung dengan Aji dan Putri. "Din, yang tadi maaf ya, kamu jadi nggak nyaman," ucap Hanif menyesal. "Iya kak," jawab Dinda. "Ya udah, aku anterin ke taman ya," lanjut Hanif. Sampai di taman, Hanif bertanya, "Yakin di sini aja nggak sampai rumah? Ini kan udah malam," tanya Hanif khawatir. "Iya, di sini aja kak, udah deket kok," ucap Dinda. Di sisi lain, Aji jadi tidak mood setelah melihat Dinda dan Hanif jalan bareng. "Put, pulang yuk, udah malam," ajak Aji. "Ya udah yuk," ucap Putri. Aji melajukan mobilnya cepat, dia punya firasat buruk. Sekarang Dinda sudah sendirian di taman karena Hanif sudah pulang. Dia akhirnya memutuskan untuk jalan karena jarak yang lumayan dekat dengan rumahnya. Karena sudah larut malam, taman ini sudah sepi. Menyadari ada yang memperhatikan dirinya, Dinda berjalan dengan cepat. Di tengah jalan, dia dihadang oleh segerombol cowok. "Adik manis kok masih di luar?" goda salah satu cowok. Di sisi lain, di dalam mobil, "Mama, mobilnya kok ngebut yang? Kenapa?" tanya Putri yang duduk di bangku penumpang sebelah Aji. "Iya, biar cepat sampai, udah malam soalnya," jawab Aji tak ingin membuat Putri curiga. Sesampainya di rumah Putri, Aji buru-buru berpamitan. "Put, aku pulang dulu ya," pamit Aji membuka jendela mobil. "Hati-hati ya," ucap Putri. Aji pun menancap gas agar cepat sampai di rumah. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.